Bismillah. Ubur-ubur ikan lele. Sepertinya abang cemburu ya. Ubur-ubur ikan lele. Emang gue dikirim ya? Wes mulai muncul. Kita bawa Abu Ahmad dulu satu, terus kita dengarkan nasihat dari Abanza. Setuju ya? Setelah Abanza memberikan nasihat tausiah, kita sambung dengan hati dulanan dan ketiga yang lain. Oke. Saya sebentar saja 15 menit setuju. Soalnya yang sesi pagi tadi saya kelamaan. Yang sesi siang nanti saya 15 menit saja. Setuju? Pokoknya kalau Abanza ceramah itu 1 jam, seperti 10 menit. Betul ya? Ya. Sudah 1 jam tapi baru serasa 10 menit. Saking nikmatnya mendengarkan. Ngerayu. Gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basyirah ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, kita banggakan, kita idolakan, tentu juga kita cintai, yang mudah-mudahan selalu di hati kita, yang ada di sebelah kanan saya. Udah kamu aja yang ceramah. Udah Pak Rudi yang paling ganteng. Tapi di majelis ini nggak bisa berkutik karena ada Polda, polisi dapur. Ini ya Allah, yang saya hormati saya sendiri. Lainnya masa orang lain dihormati kok dirinya sendiri nggak dihormati. Nah, setelah beliau kan terus saya. Bunda Nuris bersama Majelis Zikir Ilham dibantu PDV, juga kepanitiaan yang lain. Terima kasih telah mengundang kami, mempercayakan kami untuk berduel untuk yang kedua kalinya ini di Hongkong. Insya Allah nanti akan ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Kami didampingi beberapa personil Majelis Az-Zahir. Mudah-mudahan tetap istiqomah, makin maslahah, manfaat dan barokah. Apapun badai yang melanda bisa dilalui membawa hikmah, membawa barokah. Dunia hingga ke surga. Spesial yang ada di hadapan saya, ras terkuat di muka dunia.
makhluk yang tak terkalahkan yang bernama perempuan. Pripun kabarnya, sehat? Saya yakin bukan hanya sehat tapi sakti. Terbukti disetrum gak apa-apa. Itu kepalanya disetrum aja. Sakti semua. Kenapa? Karena di atasnya itu ada yang tersenyum. Di atas kepalanya jenengan itu kamu kira aku nggak cemburu ya? Kenapa yang kamu sungguh hanya dia? Tapi gak apa-apa, karena aku di hati kamu. I love you semua. Yakin yang hadir di sini orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang diimpus, nggak ada yang diangkut ke sini pakai ambulan, nggak ada yang dipikul, nggak ada yang ditandu. Itu artinya sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya dilengkapi dengan afiat. Maka kalau disambung istilahnya sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang dipakai untuk menjalankan taat, sehat yang digunakan untuk beribadah. Itu sehat wal afiat. Sehat yang tidak digunakan bermaksiat, sehat yang tidak digunakan untuk berbuat jahat. Itu namanya sehat wal afiat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, alias tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Badannya sehat, hobinya maksiat. Ada apa enggak kira-kira? Ada. Jilbabnya putih. Itu badannya sehat, hobinya maksiat. Jadi jilbab putihnya hanya untuk, ya tahu sendiri lah. Wong itu kalau dibuka rambutnya semiran, kupingnya ditindik pitung. Ada. Nanti keluar dari sini lepas jilbab, lepas baju, lepas maxi, nganggo rok cekak semen. Ini aku berdoa. Menunggu foto ambil aku dengan aku dirangkul-rangkul. Aku menunggu ya seneng. Jadi, ada orang yang sehat tapi tidak afiat. Tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Badannya sehat, hobinya maksiat. Malah setahu saya, pelaku-pelaku kejahatan itu rata-rata yang orang-orang yang tubuhnya sehat. Yang suka berbuat maksiat itu rata-rata ya orang-orang yang badannya sehat. Betul? Coba. Yang suka menggunjing, yang suka ngerasani, itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Orangnya datang? Saya tahu, pokoknya wongnya rotok lemu. Nah, dan sekarang mulutnya ditutupi sama tangannya. Nah, dilepasnya itu orangnya. Sing tukang ngomel, tukang rasan-rasan, itu ya orang yang badannya sehat. Yang kalau teleponan, gegeran, tukaran sama suaminya, itu kebanyakan orang yang badannya sakit apa sehat? Orangnya datang. Iya, satu orangnya ambil mangan. Itu mangan itu kesel. Ya oke, ini pertentangan kok kan. Uang bodoh. Ngaji kok sudah ini enggak, bagusnya cantik kok. Loh ya maaf,
yang suka, maaf ya, karaokean, yang di night club itu loh, maksudnya yang suka di night club, itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Enggak, sampean badannya sehat, tidak jahat, tubuhnya sehat, tidak berbuat maksiat. Ini luar biasa. Sehat mau beribadah, ini luar biasa. Sehat mau sholawatan, luar biasa. Sehat mau berzikir, sehat mau sholat, mau mendekat kepada Allah, ini luar biasa. Nah kalau orang sakit dia mendekat kepada Allah, wajar. Emang lagi kering. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pantes yang mandani kering. Biasanya nek waras senengane ngilokno wong, lambene dreming. Enek saiki wong nyoteng aku kok. Begitu sakit langsung astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwwata. Wajar utangnya akeh. Masya Allah, pantes. Iki lho wong ngene iki. Jelas ngarep dhewe kok. Kenapa dia bisa sampai di depan sendiri, jongkrok ning kancane. Tapi tiket ono, kok kapan neng infak keliling, telutik $5. Lo ngaku betul-betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah jenengan ini awake sehat, badannya sehat, mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Yang paling parah itu udah sakit nggak mau mendekat sama Allah. Loh wonge. Oh no, wis lara isih dreming iki yo. Ya Allah, Habib, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan. Amin. Karena rupa-rupanya ada ratu iblis yang datang. Mudah-mudahan diberikan kekuatan. Nanti sama-sama kita ruqyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat luar biasa. Kita sehat, mau bersolawat. Maka majelis ini jangan dianggap sepele. Kelihatannya sampean hanya sekedar duduk ngelimpruk, sikile ditekuk, sentak-sentuk, gak ngantuk gak. Kelihatannya, tapi ini demi Allah, ini bukan hanya pertemuan antara jasad dengan jasad, badan dengan badan, bukan hanya pertemuan antara Mbak Ti karo Mbak Yuni, bukan hanya pertemuan ya Gusti. Zaman sebati apa Mbak Yuni? Masya Allah. Lah iya makanya ini bukan hanya pertemuan antara Supiah karo Rondia, tapi ini pertemuan roh ketemu roh, sukma ketemu sukma. Makanya ini indah luar biasa. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasulullah nyebut ini taman surga. Cuman saya ajak ngaji tua ya, menata hati. Karena manusia itu baik buruknya tergantung hatinya. Manusia itu kalau diibaratkan seperti botol.
Bahasa Inggrisnya the gendul. Botol itu kalau dalam isinya parfum, minyak wangi, sewaktu-waktu bocor baunya mesti harum, baunya mesti enak karena dalam isinya parfum. Tapi botol kalau dalam isinya bangkai, bahasa Inggrisnya the batang, sewaktu-waktu bocor pasti baunya nggak enak. Betul? Orang kalau hatinya baik, bocor lewat ucapan, lewat perilaku pasti jadi baik. Tapi kalau hatinya buruk, bocor lewat ucapan, lewat perilaku pasti jadinya buruk. Saya sering contohkan, sampean misalnya lagi bersin, yang diucapkan apa? Alhamdulillah, bukti bahwa hatinya baik. Tapi nggak semuanya bisa seperti itu. Kadang ada orang bersin itu yang diucapkan bukannya alhamdulillah malah bakso. Ya karena memang isi hatinya adalah departemen perbadokan. Ada jalan kesandung cetek, apa yang diucapkan? Innalillah, ya Allah, astagfirullah, karena hatinya baik. Tapi ada orang loh enak-enak jalan kesandung cetek, yang keluar malah binatang berkaki 4. Berarti itu sopo ngomong asu. Terus tak samar deh. Aku binatang berkaki 4 ya. Asu. Astagfirullahaladzim. Lino berarti itu refleks. Hatimu kalau baik, ketika Habibie sallu ala Nabi Muhammad, hatimu apik, itu bukan hanya sekedar lambe. Jadi yang jenengan baca sholawat itu bukan hanya lambe, tapi gerakan hati. Karena lambe ini cerminan hati. Orang itu kalau hatinya senyum, bibirnya juga senyum. Tapi kalau hatinya bertutup, bibirnya juga bertutup. Maka jangan pernah meremehkan senyum. Loh iya, hatinya bertutup, nyaprut, merengut, bibirnya kok senyum, mesti ketoro dan nggak betah lama. Namanya senyum itu satu, bibir dijedetkan, ya dijedetkan, terus gerakannya menyamping, mampu bertahan minimal 7 detik. Itu senyum. Contoh. Oke, misalnya bibir menyamping tapi nggak mampu bertahan 7 detik, bukan senyum. Contoh, biasanya bukan senyum itu. Yang namanya senyum itu mampu bertahan minimal 7 detik. Bibir menyamping, kedua pipi terangkat ke atas. Ayo sopo sing iso senyum pipine ngelembreh mengisor. Ayo yang iso tak kei $5.000. Senyum tapi pipine ngelembreh mengisor. Gak mungkin. Yang namanya senyum itu bibir menyamping, kedua pipi terangkat ke atas dan mampu bertahan minimal 7 detik. Itu senyum yang bernilai sedekah. Meripatmu gak meleng. Terus mari tak kei contoh. Terus seneng nek lambeku lecek. Lah bibir kalau senyum itu tanda bahwa hatinya senyum. Kalau bibir nggak bisa, kalau hatinya nggak senyum, bibirnya nggak mungkin bisa senyum. Gitu. Jangan meremehkan senyum. Senyum itu ternyata mempunyai 4 kekuatan yang luar biasa. The power of smile, the power of mind, and the power of her. Rasa kepo aku kurang ngerti artinya. Loh, senyum itu mempunyai 4 kekuatan yang luar biasa. 1, bukti bersyukur. Orang senyum itu tanda kalau dia bersyukur. Lah orang kalau bersyukur, nikmatnya akan ditambah sama Allah. Makanya orang senyum hidupnya selalu bahagia. Karena senyum itu bukti bersyukur. Orang bersyukur, nikmatnya ditambah. La in syakartum la azidannakum. 2, rasa optimisme. Orang-orang sukses, orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang optimis dalam menjalani kehidupan.
Nah, bukti optimis itu senyum. Anda kalau pengen hebat, Anda kalau pengen sukses, kalau pengen berhasil, harus optimis menjalani hidup. Jangan pesimis. Husnudon, husnudon, husnudon. Optimis, optimis, optimis. Aku pasti bisa, aku pasti bisa. Aku pasti ditolong Allah. Kenapa Az-Zahir bisa sebesar ini? Ya karena optimis. Sampean gak harus ceritanya. Saya tak cerita nih. Biyen. Web peskinai buka Az-Zahir 2000 kilo pertama saya rintis. Mulai pesen rintis 2000 pokoknya 2010 2011. Belum. Saya tunggu. Saya ngomong. Aku mau dulu. Foto. Siapa? Artinya gini. Tapi kan Masya Allah, saya tadi malam itu ngobrol sama Hakim. Tadi malam itu saya ngobrol sama Hakim. Jadi beliau dalam membangun Az-Zahir itu menanamkan kepada anggota, kepada santri-santri beliau di Az-Zahir itu membangun optimisme. Sehingga Az-Zahir bisa semacam optimis itu penting. Saya itu menjalani hidup selalu optimis. Ya maaf ya, aku boleh cerita dikit dulu. Waktu anak-anak yang ikut saya masih puluhan, sempet sih. Ini nanti kalau anak sampai ratusan, aku nyari beras dari mana, sayurnya dari mana, kan gratis semua. Tapi aku bismillah optimis, yakin anak-anak punya jatah rezeki sendiri. Terus optimis saya kayak ini, aku optimis ini kok akeh sing ngekeki duwe aku. Optimis. Jadi nasib orang ini sesuai dengan rasa optimis yang dibangun. Makanya kalau ini saya optimis, terus optimis. Gak ono kata sepi, gak ono kata sepi, optimis. Ke depan, makin hebat, ke depan makin besar, ke depan makin besar. Sampeyan ngono, optimis, utang lunas. Terus ngomong, optimis. Terus kok, nah itu senyum itu rasa optimis. 3, bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu menjadi sedekah bagimu. Iki golek ana kotak amal. Ya. Lah sampean kate mlebono duit kok eman. Ya wis sebulno. Mesin insyaallah kotak amale but abahmu. Loh sampean jangan meremehkan itu loh, ketemu saudara senyum itu sedekah. Ngono lho, tonggomu liwat, "Mbak, ate nanti badhe tindak pundi, Mbak? Mampir tenan yo mumet ndas." Tapi ini bukan ke abang-abangnya lambe, itu perintah. Wong senyum itu menggugurkan dosa. Sampeyan ketemu kanca mesem, dosa sampeyan disepuro Gusti Allah. Amin. Ngono. Dadi petok wong aja ketemu astagfirullahaladzim. Apa pengen disepuro dosaku, ya malah ditapuk lambemu. Senyum bernilai sedekah, apalagi di hadapan suami. Sing ngomong rondo ya sapa? Mungkin bojone dibuak kok. Ana aja jahat-jahat kok dadi wong wedok. Rumahne bojomu kok ijono bayem yo. Rumahne ngene. Sing duwe aku ora bakal sing ora duwe salahe. Sing duwe senyum di hadapan suami, haji. Pahalanya itu haji. Wis sampeyan teleponan, video callan. Mas, haji. Nanti ngono iki lho. Engko wis foto naik, Mas.
meringis ping 5 ya kaji ping 5. Lho sampean nek ketemu karo bojo petentengan ae, celatu-celatuan ae, senyum. 4 anti spektakuler ya Allah. Antioksidan yang spektakuler. Makanya orang murah senyum itu tahan penyakit, kebal penyakit. Ini diteliti oleh ahli-ahli di seluruh dunia. Senyum itu antioksidan yang luar biasa. Sampai ada terapi pengobatan penyakit itu pakai senyum. Orang murah senyum itu kebal dari penyakit, minggat kabeh penyakitnya. Wong betutut gampang gering, gampang penyakitan. Delok wong sing gering-geringan yang modele wong angel guyune. Gak ngandel sampean jomblo. Orang pemaaf itu mesti murah senyum. Dan orang yang pemaaf itu ciri ahli surga. Wal afina anin nas. Itu loh. Makanya orang kalau pemaaf itu senyum, dan orang senyum bibirnya pasti melebar. Orang nyaprut bibirnya mesti maju. Ternyata lambe ombo ke lambe api. Lambe ciu ke lambe bermasalah. Dibilangi kok lambe ombo ke lambe api, lambe ciu ke lambe bermasalah. Wong api angin bibirnya sering melebar. Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Melebar. Alhamdulillah sehat. Coba nek lambe ciut. Ayo. Mbak, gimana kabarnya Mbak? Ramus. Mesti lambene maju. Orang pemaaf bibirnya juga melebar. Mbak, aku yang salah, Mbak, aku minta maaf Mbak ya. Ya sama-sama, nggak apa-apa. Coba nek lambe ciut. Mbak, aku yang salah, aku minta maaf Mbak ya. Sedih. Mulai bibirmu itu jangan sering-sering cium, bibir melebar. Makanya saya kalau ngaji sampean tak ajak senyum sehat, sarape kendor, penyakit minggat. Wong mencucu sarape kaku, penyakit melebu. Apa hubungannya? Dokter kalau mau nyuntik orang ini mesti sarape dibikin kendor dulu. Kapan sarape saya kaku, gak mau nyuntik. Mulai dokter mau nyuntik gak castus sudah, tunggu sarape kendor. Penapan sih, dipelorot alon-alon. Ya alon-alon pelorot, masa langsung ditarik. Kabur pasiennya. Menariknya pelan-pelan. Terus diisik-isik nganggo kapas. Itu belum disontek. Kenapa? Oh, aku masih kaku. Ditanya, rumahnya mana? Kalongan. Masih diisik-isik. Udah berapa lama ini sakitnya? Udah 3 hari ini Pak Dokter. Seret. Kalongan sebelah mana? Kota. Seret. Apa nih markasnya ajaib? Itu. Isik problemnya. Mari menutup ditanya, itu ajaib, itu jamaahnya luar biasa. Itu saya pernah lihat di HP, itu disurvei majelis dengan jumlah jamaah terbanyak, paling digemari, paling tertib jamaahnya, itu peringkat 1 Az-Zahir. Terus cus. Jadi dokter mau ngecus nunggu hihihi. Karena orang kalau senyum, ketawa itu sarafnya kendor. Kalau sarafnya kendor, penyakitnya minggat. Kalau saraf kendor, bokong empuk. Kan cublesannya enak, jus. Dan yang mencucu, artinya susah, sarafnya kaku, bokongnya atos. Itu dicubles alot itu. Bisa-bisa jarumnya bengkok. Dokter sampai pakai tangan 2, kerotok. Lah, wong itu dibilangi kok sarape kendho apa kaku itu tandanya di bokong. Iki ilmune dokter iki. Mulane wong wedok ilmune guyu bokonge mesti mobat mati. Iki sarape kendho. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wis ngono kok bokonge dicekeli. Jigan tenan.
Saya tapi kan janji 15 menit saja. Nah gini, iya ya, takjak menata hati. Soalnya gini ya, gini, orang yang ahli taat dengan orang yang ahli maksiat itu kira-kira yang lebih membutuhkan kasih sayang Allah, lebih membutuhkan ampunan Allah, itu yang ahli taat apa yang ahli maksiat? Rata-rata pendapatnya sampean kan yang ahli maksiat. Siji ahli ngaji, siji ahli ngerasani. Siji ahli sholawatan, sijine ahli tukaran. Ini ternyata yang lebih membutuhkan kasih sayang dan ampunan Allah justru malah yang ahli ngaji, yang ahli sholawatan. Bukan yang ahli maksiat, bukan yang nakal. Yang nakal yang membutuhkan kasih sayang Allah, ampunan Allah. Tapi yang ahli maca Quran, ahli pikiran, ahli pengajian, ahli sholawatan lebih membutuhkan kasih sayang Allah, lebih membutuhkan ampunan Allah. Kenapa? Begini, tolong perhatikan. Wong iku nek mari dosa, orang itu kalau habis berbuat maksiat, umumnya dia akan menyesal. Orang itu kalau habis biasa surat cinta. Nah, orang itu kalau habis berbuat maksiat, habis melakukan dosa, umumnya dia akan menyesal. Tapi orang kalau habis melakukan ibadah, habis melakukan taat, nggak ada orang menyesal. Yang ada dia merasa baik. Saya gak paham gitu ya, masya Allah. Beda yang sesi pagi dengan yang sesi siang. Beda, saya baru naik panggung dan merasakan beda. Beda, memang yang sesi siang ini cantik-cantik cuma on. Ini loh. Gini maksudnya, iya ya. Apapun kondisimu, aku tetap mencintaimu. Gini loh. Orang itu kalau habis melakukan dosa, habis berbuat maksiat, endingnya, umumnya dia akan nyesel. Bahasa Inggrisnya the getun. Tapi orang kalau habis melakukan taat, habis melakukan ibadah, dia akan merasa dirinya baik. Ini penyakit. Ono uang mari nyolong, ketangkep masyarakat, gebui kalau masyarakat, pasrahno polisi di penjara, mesti getun. Ya Allah, apa aku kok nyolong? Satu, awakmu loro kabeh, dua, keluarga isin, wirang ndak karo-karuan, nyesel ya. Lah menyesali dosa itu bagian dari tobat. Ada orang habis mabuk, geliang, akhirnya onderdil organ-organ tubuhnya itu gerogoti penyakit sampai ginjal. Dia dibawa ke rumah sakit ginjal. Ginjal. Pasti nyesel. Apa aku kok mendem? Jadi awakku remuk, getun. Dan getun itu menyesali maksiat itu bagian dari taubat. Sementara orang itu kalau habis berbuat taat, habis melakukan ibadah, yang ada biasanya dia merasa dirinya baik. Tahu no, wong mari ibadah kok terus getun aku lapo mampu ngikut tahajud barang. Getun ndak ada. Getun aku lapo melu majelis sholawatan. Getun ndak ada. Yang ada merasa dirinya baik. Nah, sekarang perhatikan. Orang melakukan ibadah, melakukan taat, tapi merasa dirinya baik, hilang ibadahnya, habis pahalanya, hilang taate, entek ganjarannya. Sedangkan orang melakukan maksiat, berbuat dosa, merasa nyesel, kemudian tobat, hilang maksiatnya, habis dosanya. Ayo, kalau udah dalam kondisi seperti ini, yang rugi yang mana? Yang ahli maksiat apa yang ahli taat? Halo? Nah, wis mulai nyantol titik-titik yo kudu telaten ngomongi wong sing ayu tapi